Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Yufi Dharma Putri, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan tahun 2023 di Universitas PGRI Palembang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi teks deskripsi kelas 7 untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, coba kondisikan tempat duduk, meja kamu luruskan, sampah-sampah yang ada di bawah meja. Dan kedua, Fajar, silakan pimpin doa. Siap, Kak. Berdoa untuk masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Berikanlah kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Mana sekretarisnya? Saya, Bu. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Semoga di depan-depannya juga kamu sehat dan hadir selalu. Untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta kepada Aura menjadi DJ, memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan, Aura. Yang lain silakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Aura, bisa kembali
silakan buka bukunya, buku paketnya, buku tulis kamu. Jadi minggu lalu pelajaran kita tentang apa ya? Siapa yang ingat? Saya, Bu. Iya, Mega. Pelajaran kita yang minggu lalu mengidentifikasi teks deskripsi, yaitu ciri-ciri teks deskripsi, Iya. pengertian teks deskripsi, dan jenis-jenis teks deskripsi. Bagus, tepuk tangan untuk Mega. Ya, berarti masih ingat kamu pelajaran kita minggu lalu tentang mengidentifikasi teks deskripsi, yaitu pengertian teks deskripsi. Jadi siapa yang masih ingat apa itu pengertian teks deskripsi? Iya, Revansius. Apa itu? Deskripsi adalah sesuatu yang menggambarkan objek dengan jelas. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Revansius. Apa itu objek ya? Siapa yang tahu anak ibu? Saya, Bu. Tempat atau benda. Iya, tepuk tangan untuk kita. Bagus semua anak ibu. Dapat kamu lihat di depan kamu ada PowerPoint yang sudah ibu siapkan. Minggu lalu kamu tentang pelajaran mengidentifikasi teks deskripsi. Kamu sudah tahu pengertiannya, objek itu apa? Bagus. Sekarang kamu akan mempelajari KD titik 4.2, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Indikatornya 4.2.1, menuliskan teks deskripsi dengan memperhatikan bagian-bagian strukturnya. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kamu akan mampu menulis teks deskripsi sesuai dengan strukturnya. Ya, model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning. Pemecahan masalah. Nih, apa ya jadinya manfaat pembelajaran kita ini di kehidupan sehari-hari? Ini dia. Manfaatnya di kehidupan sehari-hari yaitu mampu mengasah keterampilan komunikasi, meningkatkan pemikiran kritis, dan mendorong kreativitas. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kamu rajin menulis, berarti kamu menambah kreativitas, kemudian menambah keterampilan dalam menulis. Lalu semakin diasah pemikiran kamu, menjadilah kritis jadinya. Apalagi sekarang zaman sudah canggih, sudah zaman teknologi. Kamu bisa menggunakan handphone kamu, kemudian kamu tulis tentang teks deskripsi. Teks deskripsi kan menggambarkan. Contohnya kamu menggambarkan tentang ruangan kelas kamu. Setelah kamu tulis, lalu kamu publikasikan menggunakan handphone di media sosial. Akhirnya kamu terkenal. Lama-lama kamu sudah menulis di teknologi tadi melalui media sosial. Nanti kamu jadi terkenal dan kamu akan menghasilkan penghasilannya itu duit. Iya. Jadi kan kamu terkenal itu, kamu terasa menjadi seorang penulis. Lanjut. Aspek penilaian kita yaitu aspek spiritual. Spiritual tadi ya, kita dalam baca doa tadi itu sudah termasuk. Kemudian penilaian singkat, lalu penilaian diskusi. Diskusi ini nanti kamu sudah dibagi kelompok nih. Minggu lalu saya sudah bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini
dibagi atas 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua kesimpulan. Identifikasi itu apa aja ya? Identifikasi itu berisi nama objek. Objek tadi adalah tempat atau benda. Lalu yang di bagian kedua yaitu deskripsi bagian. Oh ya, ingat. Di bagian nomor 1 identifikasi, kamu ingat kata kuncinya. Di dalam teks itu kalau ada kata kuncinya adalah, ialah, yaitu, merupakan, berarti dia masuk ke dalam identifikasi. Kamu ingat ada kata kuncinya. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu dia berisi perincian bagian objek. Lanjut yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan itu apa ya? Itu berisi bagian penutup. Berisi bagian penutup. Ingat kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Sungguh, mari, ayo, oleh karena itu, dan bersetuju. Ingat kata kuncinya saja. Kalau ada di dalam teks itu ada kata-kata mari, ayo, sungguh, berarti dia masuk ke dalam struktur simpulan. Ya. Tadi kamu kan tentang menulis langkah-langkah teks deskripsi. Ini dia langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, kamu tentukan objeknya terlebih dahulu. Baiklah. Contohnya, kamu ambil objeknya tentang lingkungan sekolah. Objeknya berarti adalah sekolah. Kalau judulnya kucingku yang lucu, objeknya jadinya kucing. Pintar, bagus nih, bagus nih. Yang kedua, lalu kamu membuat judul. Setelah kamu tentukan objek, judul. Contohnya tadi, objeknya adalah sekolah. Berarti judulnya misalnya kamu buat sekolahku terfavorit. Menambah saja. Yang ketiga, mencari data. Datanya ya kamu cari sekolah itu apa pengertian sekolah dulu, baru kamu jelaskan perincian nanti. Yang keempat, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Itu. Yang kelima, menulis secara rinci objek yang dibahas. Ada perinciannya. Lanjut yang keenam, menggunakan variasi kata yang menarik. Ya. Baik anak ibu, sekarang ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita kerja kelompok? Sudah paham? Belum. Tugas kamu, kita udah bagi kelompok, tadi kelompok 1, 2, dan 3. Minggu lalu kita sudah bagi kelompok, makanya kamu sudah duduk berkelompok. Silakan setiap ketuanya maju ke depan, mengambil, dan kamu akan mengerjakan LKPD. Silakan ketua. Dan hasilnya nanti silakan kamu tulis, kamu kreasikan di dalam karton. Kelompok 2, ibu. Kelompok 3, hijau. Dan silakan kerjakan. Teman-teman, kita hari ini dapat tugas. Kamu cari identifikasi, kamu cari deskripsi bagian, kamu cari kesimpulan.
putih kucingku. Yang akan dibacakan oleh Maria. Putih kucingku, kucingku bernama si Putih. Aku namakan si Putih karena bulunya yang berwarna putih, bersih, halus dan lembut. Si Putih merupakan kucing jantan dan ras. Yang ingin bertanya untuk kelompok kami? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ada kalimat yang menyatakan mendengarkan dan tulisan suara seperti ras. Untuk nama kelompoknya ada di paling bawah. Maaf kalau kurang jelas. Terima kasih atas masukannya untuk kelompok 3. Begitulah hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Orang dapat menikmatinya dan sangat mudah menemukannya. Pasti di toko donat harganya juga terjangkau. Kue donat yang terbuat dari tepung, terigu, gula, telur, dan mentega semuanya diolah menjadi satu. Terbentuklah Dipersilakan kelompok 3. Presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 memberi pertanyaan. Dipersilakan kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Kepada kelompok 3 tentang sebutkan kalimat yang menyatakan panca indera penglihatan. Cukup sekian presentasi kami. Saya akhiri. Selamat pagi. Tepuk tangan. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah tampil. Ibu ucapkan selamat. Semuanya sudah bagus-bagus dan hasilnya juga sudah kreatif. Namun anak ibu, mari kita bahas bersama. Ini adalah kelompok 1. Sudah cukup bagus, tapi tolong di
Amin.